Senin, 12 Februari 2024 di ruang rapat Retno Suwari. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati nomor 26 tahun 2016 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan keempat pedoman pemberian BK khusus ke desa yang bersumber dari APBD. Ini seperti yang kita tahu, tahun 2023 ada beberapa BK yang belum terbayarkan, belum tersalurkan, baik itu sebagian atau seluruhnya dari yang sudah ada keputusan bupatinya. Nah, di 2024 ini sesuai dengan hasil konsul kita ke BPKP, saya sendiri ikut pada saat BPKP, ke BPK juga, ke perwakilan BPK yang posisi sedang pemeriksaan laporan keuangan itu juga sudah dikonsulkan, meskipun secara langsung saya belum tidak ketemu langsung, tapi kita melakukan komunikasi kemarin sampaikan sudah ketemu, dan skemanya nanti seperti apa nanti yang akan kita bahas dan kita cantumkan di rancangannya. Tambahan dua rancangan peraturan ini sudah kami mintakan fasilitasi ke gubernur, meskipun sampai dengan hari ini belum ada jawaban dari gubernur. Cuman memang skema awal kita luncurkan kemarin, Izin dan Pak Asisten, kita memang sengaja mendahulukan draft, kita kirim dulu ke gubernur biar nanti utamanya yang BK pada saat nanti sudah ada rekomendasi dari BPKP dan BPK bisa kita langsung eksekusi untuk percepatan teknis pembayaran maupun penyaluran. Dua rancangan ini sudah kami kirimkan ke provinsi dan sesuai perkiraan memang provinsi belum jawab. Artinya setelah 15 hari kerja kita kirim ke provinsi, maka kita punya hak untuk bisa meneruskan proses. Itu pengantar yang bisa kami sampaikan. Ini nanti sepertinya tarif PDN dulu ya. Tarif PDN dulu kita bicarakan skemanya seperti apa, nanti tolong dijelaskan dari PDAM. Barangkali ada yang belum tahu skema kenaikan tarifnya dan skema tahapan pemberlakuan, gitu ya. Nanti mohon dijelaskan. Sebelumnya kami mohon Pak Asisten untuk bisa memberikan saran, masukan, saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati bersama Pak Kabak Hukum, Direktur Umum, bersama PDAM, rekan BPKAD dan tim lab Satrio dan rekan-rekan hukum. Pada di awal kegiatan ini, mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kita sudah diberikan nomor panjang dan kesehatan sehingga kita bisa membahas dua pergub ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam tetap terlimpahkan pada tim kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf agak terlambat menunggu lama karena harus rapat kecil di Pak Sekda antara asisten Kabak Hukum dan beberapa kabar dari
membahas tarif aset, penggunaan aset ya. Bapak Ibu sekalian, tarif air minum ini memang sebenarnya sudah dirasa cukup lama seharusnya naik, ya karena kebijakannya ya. Alhamdulillah ini didorong Pak Pram, Pak Bupati juga mudah-mudahan menyetujui, karena ini tahun politik ini kadang-kadang ada pertimbangan khusus untuk merestui sebuah kenaikan tarif. Mudah-mudahan ini bahasan yang kita kaji ini nanti bisa lolos, dan mudah-mudahan nanti PDAM semakin lemah semakin baik. Maka dari itu, untuk mengawali kegiatan Raperda ini, mari kita berdoa agar pembahasan pada pagi hari ini dan pemberlakuannya yang disampaikan Pak Pram tadi sudah dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi, sudah diluncurkan. Waktu itu kami juga memberikan persetujuan untuk dikirim ke sana. Untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan lancar. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah untuk Kabupaten Gresik dan masyarakat Gresik. Selanjutnya, untuk memimpin bahasan, mungkin tadi disampaikan Pak Pram, disampaikan dari PDAM dulu tentang besaran tarif maupun teknis pelaksanaan. Silakan. Dari laporan dari PDAM untuk menyampaikan skema kenaikan tarif, skema tarif dan skema pemberlakuannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita pagi ini bisa berkumpul bersama, serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita memberikan kencaan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Asisten 1 dan juga Pak Ibu yang memberi kesempatan kepada kami untuk sedikit memaparkan skema tarif yang baru. Jadi memang skema tarif yang baru ini dipicu oleh karena memang sudah tidak sesuai lagi tarif yang sudah ditetapkan di 2018, karena memang dinamika dari biaya produksi yang kami butuhkan. Jadi tetapi kami juga menyadari karena ya ini tahun politik dan kita juga harus hati-hati dalam memberikan tarif baru, sehingga kita tidak mengubah tarif secara keseluruhan. Kita cuma mengextend dari tarif rumah tangga saja, karena memang tarif rumah tangga ini kita subsidinya besar sekali, sehingga ini yang mengganggu keuangan kami dalam bagaimana kita bisa menjadi sehat. Jadi yang dan tarif rumah tangga juga kita pilih-pilih. Ini latar belakangnya.
curah itu tiap tahun kami tulaannya naik ya. Dan ini metodologi penghitungannya berdasarkan DRT real ya, dari tagihan tiap bulannya itu, terus tadi dari keuangan hasil audit BPKP. Dan memang BPKP salah satu sarannya ada yaitu penyesuaian tarif karena harga air yang kita beli jauh lebih mahal dibandingkan harga yang kita jual ke pelanggan, khususnya pelanggan rumah tangga, sehingga mau tidak mau harus disesuaikan meskipun kita tidak terlalu agresif dalam penyesuaian itu. Nah, ini adalah struktur tarif yang existing. Jadi struktur tarif yang existing ini kami terlalu menggeser ke bawah sehingga spreadnya seperti itu, jangkauannya atau range atau jaraknya itu kurang lebar, terlalu mepet ke bawah sehingga khususnya rumah tangga R1, R2, R3 mepet ke bawah. Lanjut. Nah di sini, jadi total pelanggan kami itu 110.000. Jadi yang kelompok 2 rumah tangga itu 110.000 dari 119.000. Jadi 94% pelanggan kami itu rumah tangga. Nah, terus dari 110.000 yang rumah tangga tadi, 99% itu ada di rumah tangga 3. Jadi memang mepet semua ke rumah tangga 3. Dan kalau kita lihat kenapa kok semua mepet di rumah tangga 3, itu karena rumah tangga 3 ini adalah spesifikasinya semua luas bangunan yang di atas 36 meter persegi itu masuk rumah tangga 3. Jadi rumah yang makro-makro yang lantai 5, lantai 3 masih masuk rumah tangga 3, sama dengan rumah yang luasnya cuma 36 meter persegi. Nah, jadi akhirnya di sinilah kami berpikir harus ada sisi keadilannya gitu ya. Jadi yang rumahnya sampai ratusan meter persegi tidak disamakan dengan rumah yang luasnya 36 meter persegi. Dan pemakaian rata-rata di blok 1 itu hanya sekitar 20.000 per pelanggan. Jadi dari 99% yang 110.000 itu rata-rata pemakaiannya cuma sekitar 30.000 per bulan. Karena karena memang pemakaiannya tidak besar dan tarifnya juga kecil sehingga tagihannya terlalu kecil. Banyak. Nah, ini adalah perhitungan kami ya. Jadi kami menghitung ini tidak sendirian, dibantu konsultan dari Aibus Tangguh yang memang dari tahun ke tahun mereka sudah terbiasa dalam menghitung penetapan tarif dari PDAM. Ini cukup rumit, formulanya banyak sehingga kami juga hati-hati dalam menghitung. Lanjut. Nah, hasil perhitungannya sebetulnya asumsi dari hitungan ini hasilnya adalah tarif rendah kami itu Rp7.094 per meter kubik. Tetapi kami jual di masyarakat rumah tangga itu cuma Rp1.600 per meter kubik. Jadi subsidinya cukup besar, kita 5.000 lebih per meter kubik. Padahal kita tiap bulan itu jutaan meter kubik harus kita suplai ke rumah tangga, sehingga otomatis beban subsidi kami cukup besar. Dan subsidi itu kita dapatkan dari subsidi silang antara rumah tangga dan industri. Tetapi karena pelanggan industri kami belum banyak sehingga belum bisa menutupi subsidi yang begitu besar.
Nah, sedangkan tarif dasar itu 8.868. Jadi memang harga pokok air di Gresik ini sangat mahal. Bahkan mungkin seluruh Jawa Timur paling mahal. Karena apa? Karena kita ambilnya dari selatan, ya, dari luar bumi, disalurkan ke kota yang jaraknya puluhan kilo dan ada 4 booster, ada 4 tandon, melalui 4 tandon yang biayanya cukup besar, banyak pompa di situ, banyak perpipaan, sehingga biayanya cukup besar dibandingkan 3M lain yang jarak antara sumber dengan pelanggan itu cukup dekat. Nah, ini tolong adanya unggulan langsung dari kiri langsung ke pelanggan. Cuma harga jual unggulan juga mahal, pulaannya mahal, sehingga tetap juga ketemunya harga pokok kami cukup tinggi. Selanjutnya, nah ini adalah spesifikasi Pergub nomor 1 tahun 2018, tarif yang 2018. Spesifikasi rumah tangganya seperti ini. Nah, ini kenapa muncul di R3 semua? Karena luas bangunan lebih dari 36 meter di rumah ini. Jadi mulai 36 meter persegi sampai ratusan meter itu semua masuk ke sini, sehingga pelanggan itu muncul di R3. Nah, oleh sebab itu kita extend, kita kembangkan R3 ini menjadi R3, R4, R5 dan R6. Nah, dan spesifikasinya lebih banyak kriterianya. Awalnya cuma 2, ya, luas bangunan dan ada usaha. R3 ini tetap 36. Nah, cuma di sini ada tambahan NJOP sekitar 60 juta sampai 100 juta. Nah, begitu juga R4 ini 36 sampai 45. Jadi kalau 36 itu memang masih masuk R3, jadi tetap tidak berubah. Tapi kalau sudah lebih dari 36 sampai 45 meter persegi atau listriknya 1.300 itu sudah masuk R4. Nah, begitu juga R5 ini mulai 45 meter persegi sampai 54 itu masuk R5, atau daya listriknya 2.200 watt atau NJOP-nya. Jadi ada semuanya atau salah satu kena ini maka akan masuk ke tarif tadi. Jadi semua atau jadi bukan jalur. Jadi luas bangunan atau listrik atau NJOP. Begitu juga R6 ini 54 meter persegi ke atas atau listriknya lebih dari 2.200 CA atau NJOP-nya sekitar ini masuk R6. Jadi yang banyak berubah memang R3. Jadi R1, R2, R3 sebagian besar akan dimigrasi ke R4, R5 dan R6. Lanjut. Nah, ini adalah usulan penyesuaian tarif. Yang ini adalah existing, yang sekarang ini yang baru. Jadi kalau yang lama nggak ada R4, R5, R6 nggak ada. Nah, tapi yang baru ada R4, R5, R6. Nah, dan juga yang baru ini ada R0 tambahan. Yang awalnya rumah tangga 0 nggak ada. Nah, ini ada, karena ini pesan Pak Bupati harus ada tarif untuk MDR. Nah, ini adalah tarif rumah tangga untuk MDR. Nah, jadi lebih murah dibandingkan tarif R1 dan mendekati tarif dari sosial. Nah, jadi yang R4 ini ada per titiknya 3.500. Ini di 0 sampai 10 meter kubik per tahun. Jadi ada ringnya dan maksimal kalau pemakainya banyak kena progresif 6.500 meter, 6.500 rupiah per meter kubik. Jadi ini adalah tarif roda 1, 2, 3 dan 4. Nah, begitu juga R5 dan R6 bisa progresif. Nah, terus
besar. Jadi awalnya niaga kecil itu 5.000 menjadi 6.500. Karena nggak mungkin niaga sama dengan rumah tangga 6. Jadi ini akhirnya kita samakan supaya niaga kecil meskipun naik tapi tidak begitu besar. Jadi yang berpengaruh di harmonisasi atau penyesuaian tarif ini adalah di rumah tangga 3 sama di niaga kecil sama industri kecil. Jadi yang kecil-kecil ini terpengaruh meskipun niaga kecil dan industri kecil kenaikannya tidak begitu besar. Sehingga akhirnya yang berpengaruh di sini kalau saya lihat di rancangan Pergub itu yang berpengaruh adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau kelompok 4 industri tidak pengaruh, kelompok 1 juga tidak pengaruh yang sosial, tidak berubah. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 yaitu kelompok rumah tangga dan kelompok niaga dan industri kecil. Nah, ini adalah perbandingan dari tarif di PDAM sekitar Kabupaten Gresik. Jadi ini ada Lamongan, ada Sidoarjo, ada Pasuruan, dan ada Surabaya. Nah, dari keempat ini kami masih terendah dibandingkan mereka. Bahkan Lamongan jauh lebih mahal. Pak Pram, tidak tinggal di Gresik. Jadi contohnya ini ya. Rumah tangga 3 meskipun nanti sudah dinaikkan 3.500, selama itu sudah 4.550. Nah, begitu juga Sidoarjo 4.350. Nah, kalau Kota Pasuruan memang lebih murah rumah tangga karena memang mereka bisa dengan unggulan ya, dan tarif unggulannya sangat murah di Pasuruan sana. Nah, jadi dibandingkan Lamongan, Sidoarjo dan sedikit Surabaya memang ini kita tidak bisa ketemu head to head dengan Surabaya karena Surabaya ini sangat complicated kriteria pelanggannya. Jadi jalan 2 meter sama jalan 4 meter itu beda tarifnya. Begitu juga NJOP, jadi mereka terlalu rigid sehingga kita bisa ketemu partnernya cuma beberapa. Jadi ini adalah gambaran perbandingan tarif kita dengan kabupaten sekitar. Nah, ini adalah proyeksi yang sudah kami survei. Jadi awalnya R3 itu jumlahnya 108.000, nantinya sisa cuma 30.000 yang tetap di R3, yang rumahnya 36 meter persegi tadi. Nah, sisanya terdistribusi menjadi R4, 5, dan 6. Yang terbanyak memang R4 karena memang rumah antara 36 sama 45 itu cukup banyak. Jadi R4 akan berjumlah 52.000, R5 nya 17.000, dan R6 9.000. Nah, ini gambaran nantinya kalau diadakan perubahan tarif atau extended kelas ke R4, R5, dan R6. Nah, ini juga sebetulnya kami ini kan request ini tidak terlalu agresif gitu ya. Kita cukup moderat sehingga memang proyeksi kami masih tetap rugi tapi tidak menenun gitu ya. Yang tahun ini kita kerugiannya cukup kecil, 39 miliar. Nah, dengan adanya request tadi diharapkan kerugiannya tidak begitu signifikan, dan juga ini nanti kan bertahap, kenaikannya bertahap sehingga pesan Pak Dirut pentahapan ini setahun sudah selesai, sehingga diharapkan tahun 2025 semua tarif itu sudah berlaku sehingga kita sudah ada
progresif, terus juga bertahap, sehingga tahun 2024 ini kita masih ada kerugian meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Nah, baru nanti tahun 2025 begitu semua sudah diterapkan full, baru kita ada full. Jadi mungkin itu dari kami. Coba lanjut mungkin sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kami. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Pak Ari. Sebelum kita ke Timlek, kami mau izin masukan dulu dari Ibu Pipit selaku Panitia BUMD dan BUMD. Nanti baru ke Timlek. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati para siswa satu, yang kami hormati Mas Kapal Hukum beserta jajarannya, yang adalah masa-masa krusial ya dengan kondisi politik pada saat ini. Dan terkait di pasal 10, kalau saya mencermati di lampirannya itu memang tarif yang untuk kelompok 1 itu tidak berubah ya Pak ya, tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah di kelompok 2 karena ada penambahan golongan, ada R0, ada R4, R5 dan R6. Terus yang untuk 4 itu juga tidak ada perubahan, tidak ada perubahan nih, kan pelabuhan sama industri itu tidak ada perubahan. Nih, yang perlu saya tanyakan itu terkait dengan kelompok 1 mulai berlaku, kelompok 1 dan 2 itu mulai berlaku di bulan Maret yang ditagihkan pada bulan April. Kelompok 1 ini kan nggak naik ya. Nanti minta tolong di secara bahasa hukumnya Mas, aku kan nggak seberapa paham hukum nih. Nih, terus yang kelompok 4 juga sama. Yang mendasari kelompok 1 dan 2 ini di bulan April itu apa? Yang kelompok 3 dan 4 itu berlakunya bulan Juni itu apa? Kan seperti itu. Kalau melihat dari sisi kemarin itu pesan-pesannya itu bahwasanya kan yang ada naik itu kan jumlah nantinya itu di R4, 5 dan 6 itu kan seperti itu. Dan juga di kelompok 3 kan Pak ya, kan ada kenaikan itu. Kenapa tidak dibarengkan yang untuk khusus naik yang di kelompok 2 dan 3 itu di bulan Maret 2024 seperti itu. Dan memang pada saat pembahasan awal itu disampaikan terutama yang nantinya akan naik dalam waktu dekat itu adalah yang di klaster-klaster Pak, seperti itu, untuk meminimalisir kondisi di bawah seperti itu. Jadi mungkin atau ini bisa dirigidkan lagi atau bagaimana? Seperti itu. Sangat. Ya mungkin itu Mas, sementara ini karena saya baca dari nomor terakhirnya aja. Terima kasih. Saya jelasin dulu ya Pak Kami. Jadi sepengetahuan kami, skema pentahapan pemberlakuan tarif itu sudah ada rapatnya. Sudah ada rapatnya ya Pak. Saya tidak tahu, kayaknya Bu Pipit ikut ya bahasan yang tadi dibilang bahasan itu. Yang itu. Setelah itu ada pembahasan. Oh internal saya nggak itu. Oh, oke. Tapi sudah ada pembahasan tentang itu. Nggak tahu tanya. Iya, Enggak. tapi belum. Saya nggak ikut, nggak tahu apa yang saya baca. Oke. Jadi ada beberapa skema seperti yang dibilang sama Bu Budi tadi itu yang didahulukan itu klaster-klaster gitu ya. Itu juga masuk ke kami Bu, setelah pembahasan itu yang saya kayak gitu. Jadi ada beberapa skema yang
yang akan diputuskan. Apakah mau yang klaster aja yang diberlakukan duluan, terus yang lain enggak, atau yang lain kapan gitu. Itu juga masuk ke kami. Nah, pada saat itu kami bilang gini, monggo silahkan skema yang terbaik untuk diberlakukan itu yang mana, gitu kan? Mana skema yang terbaik mau diberlakukan, terserah yang mana. Kami malah sudah memasukkan di pasal 3 itu ada B, ini kemarin pasal 3 itu tidak ada di draft itu tidak ada, pasal 3 tidak ada, itu mutu pelayanan. Maksud kami, kalau memang mau diskemakan berdasarkan klaster atau mana sumama satu kelompok gitu ya, satu kelompok 3 gitu, R4 semuanya, R4-nya Darussaada sama R4-nya Karangturi gitu ya, ada kan? Di Karangturi yang masuk sebagai R4, Darussaada yang masuk R4, seumpama gitu kan. Kami contohkan seperti itu kemarin. Karena pengklasifikasian itu tadi Pak Fahmi bilang persyaratan itu dan bukan atau seperti yang di Pergub 2018 gitu ya Pak Fahmi. Nah, dan yang sekarang itu dan yang 2018 skemanya atau gitu kan? Kembali atau jadi yang Pilihan. Oh, yang sekarang atau coba dibaca. Dan atau saya terimanya draft dan. Tadi sepertinya penjelasan Pak Fahmi tadi itu kayak atau dan atau. Kriteria itu kan? Iya, R itu dan. Jadi semua syarat harus terpenuhi gitu. Semua syarat terpenuhi baru dia masuk. Iya. Ini jangan apa. Jelas jadinya kalau kayak gitu. Oke, nanti itu kita bicarakan lagi. Jadi skemanya adalah pemberlakuan itu mau kapan itu awal itu berdasarkan klaster. Apakah kita bisa mengklaster suatu kumpulan konsumen gitu? Ternyata kesulitan si budaya. Skema itu muncul, skema klaster itu muncul. Setelah itu ada lagi skema awal mutu. Pertama itu awal itu mutu, lancar tidak, habis itu klaster. Ternyata di dua skema ini mereka kesulitan. Akhirnya terakhir kemarin menyampaikan ke kami bahwa skemanya adalah skema pemberlakuan pertahapan berdasarkan kelompok yang disampaikan ke kami. Kami tunggu lama, nggak muncul mulai kapan. Daripada saya nunggu, mendingan tak sampaikan di rapat. Klausul ini kami yang bikin. Pasal 10 adalah klausul yang dibuat oleh bagian hukum hanya sebagai pengungkit Bu Pipit biar nanya, gitu. Dan mereka biar memastikan, gitu Bu Pipit. Akhirnya kami kemarin bilang, ketika seperti itu biar ada pengungkit yang nanya dan biar mereka memastikan, karena sampai dengan hari ini kami tidak dapat kepastian. Atau padahal yang disampaikan ke kami adalah mereka butuh cepat. Nah, kalau butuh cepat artinya ya kami harus dijawab cepat biar bisa lanjut gitu. Biar bisa lanjut. Maka keputusannya seperti apa? Ini pasal pengungkit biasanya dan biar TDAN jawab, begitu ya.
Monggo jawab. Jadi memang ini pembahasan panjang ya mengenai pemberlakuan sepeda, karena ya kami menyadari ini sensitif, politik dan sebagainya. Bagaimana kita menerapkan ini secara hati-hati, gitu ya. Sehingga kami diskusi beberapa kali internal itu berubah lagi sehingga akhirnya ketemu saat ini dan kesempatan inilah kita mau memfikskan, Pak. Jadi memang betul. Jadi awalnya kami diskusi dengan Pak Bupati mengenai klasterisasi bagi pengelompokan pelanggan berdasarkan area. Kita cari-cari waktu itu Pak Bram ada dari Permendagri itu ada kriteria mutu pelayanan. Nah, setelah kami diskusi secara internal, ternyata variabel atau parameter mutu pelayanan ini sulit untuk dicari, ya, karena memang kami secara operasional seperti mutu pelayanan itu kan variabelnya banyak dan kami belum punya variabel yang sebanyak itu yang dibutuhkan, sehingga kita kalau untuk pelayanan itu diterapkan maka variabel itu harus rigid. Daerah ini tekanannya berapa, debitnya berapa, terus juga kelancarannya, kontinuitasnya berapa dalam 24 jam. Nah, data-data itu kami belum konsisten, sehingga kalau kita terapkan seperti itu, kuarternya jadi fireback, jadi bumerang bagi kami untuk katakanlah pelanggan di sana lancar kok, gitu. Jadi nanti malah menimbulkan polemik, sehingga untuk pelayanan itu kami siapkan. Akhirnya seperti yang kami diskusikan dengan Pak Pram, akhirnya ya pergolongan. Nah, begitu juga pergolongan kami diskusi lagi itu juga diperhalus lagi, meskipun pergolongan Pak Pram. Jadi ini perkembangan baru yang mungkin Pak Pram juga belum mengikuti. Jadi kami itu maunya semua ya yang R3 mau ke R6 atau ke R4 atau ke R5 itu kita dari R3 itu, jadi yang mau di-extended ya R4, R5 dan R6 itu secara bertahap kita naikkan dulu ke tarif R4 semuanya. Jadi yang R4, R5, R6 itu semua masuk tarif ke R4 dulu. Nah, terus nanti 3 bulan kemudian yang R6 dan R5 masuk tarif R5 semua, R4 tetap masuk. Nah, terus 3 bulan lagi baru yang R6 masuk ke R5. Makanya tadi bertahap setahun harus sudah kelar semua. Makanya di tahun 2024 proyeksinya kami masih bukti karena memang belum semua bisa naik tarif. Jadi kayak gitu. Jadi makanya kami juga mohon pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian, dari kami skema seperti itu supaya R6-nya tidak langsung dari R3 langsung ke R6. Memang kalau dari tarif tadi cukup signifikan, meskipun kalau R6 itu kan mampu, tapi ya ada penyesuaian dari R3 semua R4, R5, R6 tarik dulu ke tarif R4. Nanti 3 bulan kemudian yang R4 tetap, yang R5 dan R6 ditarik ke tarif R5. 3 bulan kemudian R5-nya tetap, yang R6-nya ditarik ke tarif yang R6. Sehingga harapannya dalam sebelum setahun ya 9 bulan itu mereka sudah settle di tahun mereka masing-masing. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu dan Pak Pram dan asisten perkembangan terakhir seperti itu. Nah, sekarang makanya itu seperti apa nanti kita bahas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Pak, boleh saya menambah? Iya, sedikit Pak. Ini Pak. Jadi memang setelah kami rapat secara internal itu diputuskan bahwa
R3 sama 4 itu boleh dilakukan di awal. Tapi untuk yang rumah tangga, khususnya yang R4, 5, 6 itu di tahap awal itu semuanya masuk R4. Baru setelah 3 bulan selanjutnya yang masih masuk kategori R4 ya tetap R4, yang R5, R6 itu masuk R5. Begitu juga selanjutnya, karena kan tidak menutup kemungkinan ya. Dalam jangka waktu seperti itu bisa saja R4 itu menjadi R5 karena mulai dan sebagainya dan seperti itu Pak. Jadi tahapannya seperti itu karena kita juga mengingat tahun kan mungkin masih sedikit ribet bagi seperti itu Pak keputusan terakhir dari internal kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jawab komentar. Berarti R2 sama R3 itu barengan naiknya, bukan dipisahkan ya? Sama R3, maaf, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 itu kan usaha loh. Langsung dinaikkan Bareng. Iya. Berarti tidak seperti ini katanya yang dasarnya pasal 10-nya ya? Iya. Jadi yang bertahap itu Berarti tetap berlakunya bulan Maret semuanya ya? Yang ditagihkan pada bulan April. Tapi pada saat pelaksanaan di lapangan itu berubah nanti, berarti ada keputusan direksi terkait dengan perubahan R-nya tadi untuk nariknya per pelanggannya itu dari R3 ke R4 semuanya. Jadi gini. Ini skema reklasi ya. Ini skema ini reklasifikasi, gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok itu yang direklasifikasi setelah kebun dari R3 yang awalnya itu R3 kebanyakan semuanya ya yang direklas itu di kelompok R3 aja ya. Dari R3 yang jumlah awal penetapannya itu 100.000 katakan 100.000 ya. 110.000 R3 kemarin itu displit jadi R3, R4, R5, R6 gitu kan. Displit jadi R3 tetap yang mereka posisi R3 ada yang jadi R4, ada yang R5, R6. Nah, keputusan splitting ini itu bukan keputusan direksi. Yang memutuskan adalah direksi berdasarkan persyaratan klasifikasi dan itu tadi. Gitu ya. Itu dulu ya. Ada keputusan direksi yang menyatakan orang ini masuk R4, orang ini tetap R3, orang ini masuk pelanggan ini masuk, ada seperti itu. Oke, ditetapkan dulu by name by address-nya. Nya pelanggan ini dia golongannya apa, kelompoknya apa gitu ya. Nah, pemberlakuan tarifnya khusus untuk yang R4 sampai dengan R5 yang kelompok baru yang dia di kalau R3 tetap ya Pak? Tetap, angkanya tetap ya angkanya meskipun tarifnya tetap tarif perbu baru ya. Tarif perbu baru gak peduli itu mau turun, mau naik, mau sama, itu tarif perbu baru. Nah, pada saat dia itu berubah jadi kelompok R dari R3 jadi R4, otomatis dia bakalan langsung kena tarif R4. Nah, untuk yang dari R3 ke R5
dia tidak langsung, tapi sekarang dia masih ikuti jadi tarif R4 untuk yang R5-nya. Nanti setelah R5 itu berlaku, si tarif R5 ini berlaku, otomatis R5 dan R6 dia mengikuti tarif R4. 3 bulan lagi R5 yang awalnya dia kena R4 itu naik tarif jadi R5 dan R6. R6 juga tarifnya R5. Nah, 3 bulan lagi yang R6 masuk ke tarif R6. Itu kita klausulkan di Pergub ini. Kita klausulkan nanti di pasal 10 Pergub ini atau pasal 9. Nanti kita balik karena ini skema ketentuan peralihan kalau model seperti ini. Nanti kita balik. Jadi pemberlakuannya model seperti itu. Apakah R1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 itu yang tarifnya sama itu juga diberlakukan seperti ini? Iya. Tarif baru berdasarkan Pergub ini. Tidak peduli dia mau naik, mau turun, mau tetap. Pemberlakuan peraturan. Jadi Lakunya aja ya. iya, jadi dia nanti dia bakalan ditarik berdasarkan Pergub ini. Gak peduli itu mau naik, mau tetap, mau turun, sama. Dasar penarikannya itu berdasarkan Pergub ini, sama. Contoh, dan ini sing jelas nyata tertulis ya. Saya yakin semuanya tahu. Karcis parkir, ada motor suku, ya seumpama. Ada perda yang sekarang dia bilang 2000. Perda yang kemarin dia bilang 2000. Perda yang sekarang tetap 2000. Perda baru ini hanya merubah tarif roda 4 truk gandeng bis. CR2-nya tetap. Nang karcis munine 2000 berdasarkan Perda 8 2023. Nang tarif yang kemarin 2000 berdasarkan Perda 4 2011. Begitu ya? Enggak, yang sama yang kenapa kok dipisahkan padahal dia nggak naik? Kan ada A sama B. Yang A itu yang kelompok 1, yang B itu kan kelompok 4 sendiri Ya, naik. ya karena kita kemarin nggak ngerti. Jadi meskipun dia mau dia nggak naik, kalau masalah pemberlakuan, meskipun dia nggak naik. Kenapa baru nggak naik kok sejine kok Maret sejine kok Juni gitu loh yang saya tanyakan. Nggak ada masalah. Ini nanti skema yang pasti skemanya seperti itu. Tapi R yang kelompok 2 aja kan itu ya? Iya. Jadi yang A itu berarti nanti itu kelompok 1. Pak, nanti dimasrahkan ke hukum aja. Jadi kan sudah cerita nanti dituangkannya bahasanya biar bagian hukum Pak. Jadi semua berarti baru kecuali Ya, gitu ya. Aku itu pasal 10 yang ini di draft ini itu gara-gara cerita mereka, tapi mereka nggak ngomong masalah bulan kapan dan kelompok yang mana. Iya, pastinya. Nggak jawab, kapan mari. Oke gitu ya. Ada lagi? Nggak ada, itu aja. Satu yang monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan tetap kembali lagi ke yang lampiran tadi dan apa itu pengaruhnya penting misalnya. Betul. Iya. Dan apa itu pengaruhnya penting kalau itu main pakai atau itu yang R2 bisa lari ke R4 semua. Kalau di lampirannya itu ada kata
Nah, iya. Salah Berarti kan satu- gak kabeh. Iya. Jadi kan PDAM bisa menggunakan R2 bisa masuk R4 semua itu. R2 bisa masuk ke R4 semua jadi 300. Tapi yang sekarang. Tapi kalau pakai dan seperti katanya Pak Kabak tadi, kalau dan berarti kan seluruhnya harus masuk. Tapi kalau memilih pakai atau itu R2 bisa masuk R4 semua. Nah, walaupun itu bukan di perumahan, tetapi apalagi yang baru-baru sekarang Pak yang 900 sekarang itu sudah 1.300 semua. Ya. Makanya monggo disepakati ini pakai dan pakai atau pakai dan atau. Jadi ada kejelasan bagi PDAM untuk dasar itu untuk pendataannya, untuk memetakannya itu bisa enak gitu. Dari nggak akan lari dari R2 langsung ke R4 nggak masuk R3. Jadi nanti kan lebih enak bagaimana kan maunya kan ke R3 dulu, R4, R5, R6. Tetapi kalau begitu sampai dari pendataan pertama R2 itu langsung bisa masuk R4. Kalau ini di draft ini ya. Terus berkaitan dengan di lapangan. Ini untuk kelompok 3 dan 4 mohon izin kelompok 3 itu tapi monggo saya belum tahu dasarnya. Itu kelompok 3 ini yang tidak naik itu cuma industri besar. Yang lainnya naik. Kecuali kelompok niaga, sampai industri kecil sampai niaga besar itu naik semua. Kecuali industri besar. Nanti barangkali memang ada hal tertentu yang belum boleh mengungkapkan di sini, ya monggo kalau memang itu adalah proses. Jadi mungkin itu aja dapat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, skemanya adalah salah satu, betul ya? Salah satu Pak Cak. Salah satu. Artinya, saya khawatirnya ada yang salah penafsiran, salah nerjemahan. Aku khawatirnya kalau ada yang itu harus kita clearkan. Pak Sat, antara R2 dan R4 ya, R2 dan R4 bacanya Pak Sat gimana? Luas bangunan Contoh ya, dan atau daerah itu kan 1.300. luas bangun di R4 itu. R4 iya. Dan atau daerah itu 1.300. R2 itu di bawah 45. Itu 1.300 Pak. Itu masuk R4 berarti. Walaupun dia bangunannya 21. Gimana Pak Sat? Di R4 itu luas bangunan 36 di bawah 45 ya. Sampai dengan Iya, 45 dan atau 1.300. dan atau daya luar Iya. 1.300. Di R2 itu bunyinya luas bangunan 21 atau di bawah 21 atau dari listrik 40, salah satu. Ini apakah nggak bisa R2 ini tak masuk ke R4? Kalau dia dari listriknya 1.300, ternyata sekarang sudah tahu listrik baru itu untuk yang 450 dan 900 itu apakah kita beberapa kan sudah harus masuk SD? Mungkin bisa. Itu bagi perumahan ya? Tidak, di luar perumahan. Kalau perumahan jelas termasuk perumahan juga sebenarnya. Makanya yang 3 pun itu bisa masuk R4. Kalau modelnya seperti itu. Ya, jadi mungkin kita Kan daya listrik itu suatu lagi. ya, jadi gini, itu memang
Yang pertama, yang 2018 tidak ada listrik, tidak memasukkan listrik. Sehingga bisa saja sebetulnya yang 2018 yang awalnya R2 ini bisa masukkan kilometer. Karena yang baru ini ada spesifikasi listrik. Jadi memang ini bukan masalah kenaikan atau reklasifikasi atau harmonisasi, tapi bentuknya adalah tarif. Jadi kalau tarif itu kan bisa angkanya yang berubah, juga bisa kriterianya juga ikut berubah. Nah, jadi sehingga apa istilahnya ya semua berbeda dengan yang jadi seperti itu untuk kami. Jadi ini adalah tarif yang baru, bukan hanya tarifnya saja, tapi juga golongannya ada golongan baru. Tapi bukan itu saja, tapi ada kriteria yang baru. Di sini ada NJOP yang sebelumnya tidak ada. Pak San, kayaknya gini deh. Kalau seumpama rumah saya 27 ya. Seumpama rumah saya 27, tapi listrik saya 1.300. Begitu ya Pak San? Iya. Itu masuk kemana? R4 Pak San. Masuknya R4. Karena bukan diesel tadi itu ya. Jadi bukan masuk ke R2 meskipun 27. Solusinya gimana? Solusinya? Saya paham. Saya jadi masalah Pak. Katanya kita pakai dan, pakai atau pakai dan atau. Oke. Dan atau dan atau itu kayaknya jadi masalah ya, malah jadi masalah ya, betul ya? Jadi origin Mas Bram, jadi mungkin juga bisa jadi alternatif juga. Semisal ini memang kan dua komponen antara luas wilayah sama besaran daya. Ya. Semisal itu dipersyaratkan dua itu bagaimana? Nah, Kalau bisa. begitu. Mau saya Ini mau ini. jadi Luas wilayah sendiri, daya sendiri. luas bangunan sendiri, Jadi kiri bawah atas. Iya. Bagaimana kalau seperti itu? Biar ada salah baca, tidak seperti jangan baca. Gitu. Kualitasnya gitu. Bagaimana? Setuju. Dengan luas itu ya. Tapi menurut saya kan begini Pak, kalaupun misalnya dijadikan dua, iya kan? Dan lalu masuk listriknya masuk ke 300, kan satu Pak. Penyebutan apa itu akhirnya memang menjadi dua pilihan ya Pak. Jadi semisal itu kan di spesifikasi memenuhi salah satu yang di hidupnya. Ketika yang bersangkutan 21 meter persegi lah bangunannya, terus dayanya 1.300, otomatis masih yang 1.300. Jadi kita lebih mudah membacanya itu ketika dipisah. Soalnya kalau kita baca segini kan jadi sebuah kebingungan ya. Dipisah untuk yang di posisi R4-nya. Untuk yang di posisi R2-nya hilangkan klausul buat. Boleh nggak? Jadi nggak peduli dia mau listriknya berapa, tapi kalau 21 meter persegi urusan itu gak ada urusan listriknya piro. Maksud saya gitu. Kalau seumpama luas, nah programnya juga bisa naik. Makanya untuk yang R2, saya nggak tahu yang ketiga ya. Untuk yang R2 ini, kalau saya sih mendingan listriknya hapus. Kalau memang luas rumahnya segitu, ya sudah dia masukkan R2, biar tidak ada lagi enggak sebenarnya kalau itu sebenarnya ada, cuma kan kalau memang agak aneh kalau semua mau satu
baru kita laksanakan. Makanya kalau saya sih mendingan untuk yang berikutnya dipersiap saya sih. Kalau dia di suatu klaster ranting gitu kan kepalanya kan biasanya kecil. Kalau kita mau baca aturan Pak, kalau kita mau saklek aturan sudah ada ukuran 21 dan 27. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bisa kalau yang baru udah boleh. Tidak boleh. Kalau yang gini yang kena. Tapi tidak apa-apa di sini di klaster ada kok di mulai R3 sampai R6 itu berbunyi perumahan, berbunyi klaster, berbunyi di sini. Di sini berbunyi. Yang cuma tidak berbunyi itu di R2, dia pemukiman perkampungan. Tetapi tak kenalkan tadi yang di bawah 1.300. Kalau yang mulai R3 udah bunyi dia di perumahan. Ada lagi lebih luas lagi di klaster. Berarti itu yang residensi ataupun yang apa lebih tinggi lagi itu. Kan gitu kan? Maunya kan kita kan gitu. Nah, klaster itu perumahan umum dan atau klaster itu namanya kan gitu. Oke. Jadi perumahan bukan perumahan umum, kalau itu masuk klaster residensi ataupun residen itu kita kenakan itu kan gitu aja. Nah, ada masalah untuk yang R3 ke bawahnya. Tapi kalau begitu ada dua bunyi seperti itu tadi, itu bisa lari ke R4. Betul. Kalau saya sih itu bikin rancu Pak. Kalau kami itu bikin rancu. Berarti memang daya listriknya jadi ada. Iya, untuk yang R2 dan R1 berarti ya. Untuk yang R2 dan R1. R1 juga bakalan terjadi, bisa jadi case-nya terjadi seperti itu. Dasar analisa waktu itu kan perkotaan itu masih ada di bawah kayak 27 terus di kota itu biasanya ada yang bisa karena punya usaha segala macam atau memang listriknya di atas 900 itu menjadi indikator umum. Apakah itu enggak akhirnya dia ke kelompok yang lain? Bukan rumah tangga, tapi ke kelompok niaga usaha yang lain? Ya kalau punya usaha. Tapi yang jalan tadi soalnya ya, ada yang case-nya ada ada yang usaha. yang ya di atas 900. Contoh yang paling gampang, guys. Contoh sing sampai kayak contoh kita gitu. Contoh sing case yang bilang itu yang kayak apa? Artinya dari sini tetapi usaha. Makanya contoh sebenarnya. Di kampung-kampung itu. Lagi di kampung kota Di itu. kota itu Di kampung, enggak bikin teman kampung. Betul. Wah, ada yang biasa ada. Iya kampung. Iya. Cilan, Roman, Lumpur itu kan kecil-kecilan. Iya, kecil rumahnya. Dan rumah tangga memang. Tapi listriknya ada yang di atas 900. Ada. Nah itu kami apa namanya? Sampai dari kan gitu. Makanya kita pakai dana atau itu kan bisa dipakaikan apa? Jadi kalau kita lihat di sana itu kan istilahnya orang-orang biasa saya masuk dari luar. Tapi kalau mungkin ada apa? Kemana-mana gitu ya. Makanya nggak ada patokan nggak ngiri. Tapi itu nggak patokan Pak. Iya agak kecil tuh waktu itu agak kecil. Mak kalau naikannya agak kecil. Iya, ada yang kecil. Iya. Kode NK, kode NK. Kalau usaha-usaha di rumah tangga maksudnya agak kecil. NK ya. Tidak apa kalau mau dia atau di sana atau di sana dia bisa. Oke, gini. Yang harusnya kita harus memahami maunya PDAM, gitu ya. Harusnya kita memahami maunya PDAM. Silakan PDAM, silakan diputuskan lagi kebijakannya seperti apa. Nanti kami tuangkan. Tapi yang pasti dan atau itu jadi masalah. Nanti kita jadikan atau kita jadikan atau sesuai dengan kebijakan PDAM. Itu aja. Apa? Kita nggak paksa Pak. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini kita juga ini
yang pasti kan bukan dan atau itu memang benar-benar untuk mengklasifikasi. Jadi memang forum ini itu kami juga ingin menangkap gitu ya. Dan ini kan dari kami gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian ini kan juga mewakili pemerintah daerah dan juga untuk masyarakat gitu ya. Jadi kami juga memasukkan sehingga untuk masukan yang kami catat semua. Kita rapatkan ya seperti kemarin itu Pak yang untuk pelayanan kan masukan dari Pak. Ternyata kami tidak bisa sudah itu tidak bisa. Mungkin itu. Jadi kami juga butuh masukan-masukan yang lain Pak mengenai kriteria maupun tarif. Kalau secara angka insya Allah tidak terlalu memberatkan karena dibandingkan PDAM lain masih lebih rendah. Terima kasih. Dari tadi kan kalau semua kita ternyata masih lebih rendah dari Lamongan. Katanya Mbak Mami saya suruh pindah ke sini. Kalau saya pindah ke sini dia naikkan angka tarif rumah saya sama aja. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Tidak, oke. Dasar menimbang itu dimasukkan pasal 9 Permendagri 71/2016 bagaimana telah diubah dengan Permendagri 21. Pertimbangan ya? Iya, yang masuk itu. Oke. Karena kemarin itu belum dimasukkan karena pasal 3-nya banyak. Itu perbedaan kelompok 3 dibagi 2 itu tidak ada 3A 3B. Kalau di Permendagri 21/2020 itu kan kelompok 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Cuma di sini kan dipecah jadi 2, kelompok 3A 3B. Ya itu namanya reklasifikasi. Maunya mereka memang seperti tidak persis seperti yang di luar negeri. Saya sudah tadi malah cuma 3 ya Pak. Extend lebih merigidkan lagi. Pak saya tanya, instansi pemerintah itu masuk N ya? Ada ya? Tapi kelompoknya dia masuk kelompok 2. Iya, 2B. Iya betul ya? Benar ya? Kelompok 2 ya? 2B. Benar ya masuk kelompok 2 ya? Saya memastikan aja. Terus yang kelompok 3A ini agak kecil dan industri kecil. Ini agak kecil dan industri kecilnya soalnya C nih ya, C. Nggak ada B di sini. 3B. Oh ya, kalau 3 itu kelompok 3 itu kelompok 2 ya. Kelompok 3 kelompok 3 3A 3A kelompok 3A itu ada niaga kecil dan industri kecil. 3B itu niaga besar dan industri besar. Benar ya? Sudah ya? Benar ya? Nanti yang di sini berarti yang di sini industri kecil itu banjir ya, B ya. Yang di sini industri kecil itu B, bukan C. Tiga itu cuma 2, 3 yang bagian sama industri kecil. Lawas paling lawas paling Pak. Ini Bapak di perpusatnya ya. Iya, itu
Oke, sudah. B-nya enggak? Nah, ini makanya industri kecil. Halaman 14 coba. 13 14. Sudah? Sudah Pak? Apa kok dijelaskan orang kantor lain? Iya. Makasih ya. Break, ada lagi? Ya. Mia. Mi, Izin saya menanyakan terkait dengan IJOP. Apakah ini pengaruh dengan regulasi yang ada di negara atau memang sudah penetapan langsung 60? Kita kan IJOP TKP ya. Terus kalau 60 kan? Iya. Saat ini kan Iya. sudah ada lagi 60 juta. IJOP TKP itu apa? itu kan dasar Iya, maksudnya gitu. Berarti kan- dasar perhitungan. Nah, dari zonanya yang 60 berarti yang kena itu ya. Itu ya. Sebenarnya jadi kan 80 kurang atau bisa dari 80 gitu kan? Cinta apa kok? Kalau nggak NJOP 30 juta. Oh. Ada, kan berarti dasarnya itu kan bukan berdasarkan iya. Memang sudah ditetapkan 60 juta. Iya, ya. jadi kalau 60 juta kan aturan perpajakan. Perpajakan apa Pak? Iya, Sekarang. Sampai Arab tetapkan itu tetap 60 juta. Atau didasarkan pada Bukan itu. Saja ini sampai nggak usah dasar juga nggak apa-apa. Iya itu. Nggak usah dasar, ya udah langsung hukum. Dasar. Dasar kayak betul buku yang dasar. Iya. Enggak maksudnya itu gini loh. Kenapa ada angka 60? Apakah ada rasionya? Ada alasannya? Apakah ada? Jadi itu memang di aturan yang lama itu memang kita mengacu ke situ. Mengacu TKP. Ya. IJOP TKP. Mengacu TKP Kabupaten Gresik posisi sekarang 80. Ya. Jadi memang kemarin itu kan kita sama IUS itu tempat TKP itu tidak melihat TKP-nya. Berarti makanya jenengan berdasarkan TKP atau tidak? Menetapkan 60 itu berdasarkan rujukan TKP atau enggak? Iya, TKP. TKP. Nah, TKP hari ini 80. Apakah jenengan mau naikkan jadi 80 atau enggak? Kalau usah dasar apa-apa. Ya kan maksudnya dasarnya berdasarkan listrik atau NJP TKP kan gitu. Tapi kan kalau zona kan sudah beda ya, per wilayah beda ya Mas. Apakah itu nanti nggak lanjut saat ada penggunaan R1, R2, R3 berdasarkan zona itu gitu? Karena kondisi regulasi pajak daerah sudah ada penetapan nanti ya terkait zona itu. Iya.
Ya nggak apa-apa, cuma ini pertimbangannya kalau nanti sudah dari perpajakan dari pajak daerah ya dasarnya itu seperti itu. Berarti kan harus ada penghitungan ulang ini wilayah di dasar sebelah mana, karena mohon izin Pak, kalau yang saya baca di sini kan juga ada yang di berlokasi di pemukiman umum dan perkampungan. Dan di pemukiman perkampungan itu juga ada zonase sendiri ya, Mas, ada penghitungan lagi seperti apa? Kalau yang 80 mulai Iya, pada dari 1 Januari sampai ini dasarnya yang biasa gajinya masih seperti itu. Monggo, kalau memang ini kemarin dengan merujuknya ke TKP, kami menginfokan TKP hari ini 80 bukan 60. Monggo diteruskan. Yuk. Nggak harus sekarang Pak. Dengan perjalanan lagi sama itu. Ini soalnya keputusan-keputusan penting yang kami cuma ingetin aja. Kalau memang kemarin 60 itu rujukannya TKP yang berlaku kemarin, TKP kita sekarang posisi 80 per 5 Januari 2024. Oh, teruskan nanti deh. Lagi, ya, ini berarti mau izin Mas Badri sebagai pilihan ya untuk penggunaan S1 R2. terserah aja. Iya, maksudnya dari PDR. Terserah katanya dia kita ngasih tahu aja gitu aja ada Perda 8 2023 mulai berlaku 5 Januari 2024 ngomong bahwa TKP kita tapi itu tidak harus dijadikan dasar. Oke. Next, ayo lagi. Dian. Di sini kan jelas disampaikan di pasal 6 bahwa kelompok pelanggannya itu ditetapkan berdasarkan usaha. Itu jadi bagus banget ya. Monitor Pak Asisten. Jadi didasarkan pada lebar jalan, luas bangunan, antar P dan pemakaian listrik. Nah, artinya kalau di R1 sampai di perumahan itu diberlakukan, tapi di industri di lampiran tidak timbangan itu. Nah, sedangkan di pasal 5-nya tidak menyampaikan ada pembagian bahwa yang diatur sesuai dengan poin pasal 6 itu hanya untuk yang perumahan. Nah, ini mungkin penjelasannya seperti apa, Pak Dirung? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan ada niaga kecil, industri kecil, kemudian niaga besar, industri besar. Untuk bisa mengkategorisasi kenapa kok saya harus masuk ke niaga kecil, saya harus masuk industri kecil, saya harus masuk niaga besar atau industri besar, itu seperti apa? Terutama di kategorisasi industrinya. Kalau niaganya jenis kegiatannya sudah sangat-sangat rigid. Terus beberapa kegiatan yang sifatnya serapan seperti factory outlet itu kalau di kita apakah memang ada kegiatan semacam factory outlet begitu di Gresik, atau ada izin-izin yang mungkin bisa dikoordinasikan lagi dengan teman-teman di DPMPTST nomenklaturnya. Terus untuk yang sejenisnya ini saya agak terganggu terhadap usaha sejenisnya. Jadi untuk bisa mengkategorisasi usaha sejenisnya ini seperti apa justifikasinya? Jadi kalau tidak ada di dalam kelompok usaha seperti yang ada di dalam Pergub, terus kemudian ada pengajuan, nah dia ini seperti apa penerapannya untuk usaha sejenisnya, dan beberapa tutupan kelompok bicaranya usaha sejenisnya. Nah, mungkin itu pimpinan rapat matur nuwun. Terakhir
ada lagi belum dijawab. Ini untuk khusus kawasan industri pakai pemakaian progresifnya menggunakan metode kesepakatan. Kalau untuk Pangsimas saya sepakat karena dia posisi MBR. Tapi kalau untuk kawasan industri pertimbangannya mengapa kok menggunakan metode kesepakatan tidak menggunakan metode penetapan begitu. Karena kalau industri jauh bisa lebih terukur sebenarnya dan nilainya juga bisa dihitung begitu. Apalagi ini PAD-nya juga cukup besar kalau kita bicara kawasan industri. Terus terakhir untuk khusus lainnya pun juga demikian. Nanti seperti apa penerapannya ketika kita bicara khusus lainnya. Karena di sini di dalam draft pergub ini tidak ada penjelasan apapun, gitu. Tidak ada pasal penjelasan. Atau nomor? Pasal 6 ya, pasal 6 artinya kelompok ini sebenarnya kelompok pelanggan ini adalah kelompok 2 itu ya Pak ya? Iya, dikategorisasi jadi nggak berlaku untuk semuanya berarti. Oke, kelompok 2 itu ya, kita perbaiki kelompok 2 jadi bukan tidak kelompok pelanggan 1 sampai 4 tapi hanya di kelompok pelanggan 2. Benar ya? Next, tadi apa? Yang penggunaan industri kecil, industri besar. Nah, kalau UMKM seperti apa? Nah, ini kategorisasinya nanti gimana? FO, Factory Outlet. FO apa ada di Gresik FO? Atau memang ada izin FO sesuai dengan nomenklatur perizinan? Jadi bisa diberlakukan begitu. Kalau ada, ini contoh saja ya, ini random sampling kalau kita bicara FO. Ini berarti kondisi real dari pelanggan, begitu. Kondisi real dari pelanggan, itu ya. Oh iya, itu baca kondisi real dari pelanggan. Jadi dia itu menetapkan pelanggan ini masuk kelompok mana, itu berdasarkan kondisi real pelanggannya. Maka dia menetapkan. Itu ya Pak. Nggak ada patokan yang lain kan? Jadi industri besar itu yang berapa, industri kecil itu berapa, industri kecil yang berapa itu nggak ada kan? Dia mengklasifikasikan berdasarkan kondisi real pelanggannya. Berarti justifikasinya based on apa? Kondisi real pelanggan dia survei dia yang menetapkan. Kenapa nggak lebih memudahkan? Karena ini kan diatur di dalam pergub ya. Sedangkan kita juga punya nomenklatur bahwa klasifikasi industri besar itu harus bermodal sekian. Itu juga ada di perdanya dan ini dicantumkan UCK sebenarnya. Sudah ada naungan payung hukumnya di konsideran mengingat. Kenapa nggak menggunakan klasifikasi itu begitu? Terkait penerapan sehingga teman-teman PDAM tidak perlu memberlakukan justifikasi based on perorangan atau persepsi atau asumsi. Jadi sudah ada kategorisasinya. Oh, kalau saya industri gitu. Soalnya di sini ada CV. Nah, kalau dia memang CV tapi luasannya gede, dia perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman begitu. Di mana serapannya tinggi banget sebenarnya. Nah, dia kena tarif yang dia agak kecil karena dia CV atau dia masuk ke CV. Nah, itu kan loss-nya juga besar gitu Pak. Karena itu juga mohon bisa dipertimbangkan ketika melakukan kategorisasi terhadap potensi sebenarnya. Ada klasifikasi. Nah, ini ada bagian-bagian yang mungkin bisa kita cermati lebih lanjut dengan teman-teman dari Runda. Jadi ini kan memang kalau niaga itu kan kita sediakan karena jadi ini juga pelanggan kami yang industri kecil ada seberapa banyak karena memang industri kecil di sini ini lebih ke UMKM sebetulnya. Jadi dan sebenarnya kita melakukan survei. Jadi pencatat meter ini kan tiap bulan kan keliling ke rumah-rumah atau industri.
begitu ada rumah yang berubah fungsinya jadi kos-kosan karena otomatis kami ubah kriterianya itu menjadi niaga kecil. Itu juga kalau ada pelanggan, Pak, saya warung saya sudah saya tutup, saya sudah rumah tangga lagi, kita ada lagi di rumah tangga. Jadi memang kita kriteria ini sesuai apa di lapangan. Dan yang kedua, masalah industri kecil ini lebih ke UMKM. Dan UMKM ini yang namanya industri ini adalah suatu usaha yang menghasilkan barang seperti industri kopiah, industri tas, industri konveksi itu masuk industri kecil. Tapi kalau jual konveksi, faktor outlet itu juga masuk ke niaga kecil. Jadi kita memang terminologi industri kita kembalikan bahwa mereka yang memproduksi barang, sedangkan yang mengusahakan, yang jual beli barang itu masuk ke niaga, seperti niaga kecil. Nah, kita lihat seperti McDonald itu langsung masuk niaga besar, KFC dan sebagainya. Restoran-restoran seperti itu masuknya sudah niaga besar, bukan niaga kecil. Niaga kecil seperti warung kelontong, warung kopi, maksudnya. Sehingga kami juga dalam melakukan klarifikasi itu memang harus turun ke lapangan. Juga kalau memang pelanggan itu keberatan itu ya, ada yang kadang-kadang teman-teman itu ada rumah gitu ya, terus di apa rumahnya itu nyambi misalnya jualan galon gitu, tapi galonnya untuk sampingan saja gitu. Terus pelanggannya protes ya kita ini apa kita ubah lagi gitu. Jadi memang kami belum sedetail itu, apalagi kalau sudah menyangkut volume bisnis suatu niaga atau industri seperti itu, karena memang nanti jadi ya mungkin akan mempersulit kami sendiri untuk spesifikasi itu. Jadi memang kami terbuka dari dua pelanggan. Pak, saya kos-kosan saya kena COVID, foto, kita survei ya, nah, seperti ini. Jadi kami memang tidak apa istilahnya, pertama tujuan kami itu kan melayani pelanggan, dan kami berusaha semaksimal mungkin juga melakukan asas keadilan itu, karena yang industri besar ya kita tarik besar ya, industri kecil atau kemampuannya tidak ya. Jadi mungkin itu dari dasar kami dalam menetapkan tarif dan juga mungkin kebijakan kami lain. Mungkin itu kemudian enaknya kalau digabungin kombinasi sama PTSP saja. Artinya gini Pak, di PTSP kan setiap usaha yang Bapak sampaikan di sini itu udah punya izin ya. Nah, based on itu aja klasifikasiannya. Jadi di PTSP saya yakin itu juga sudah terafiliasi dengan ini peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi kalau dia kategorisasi industri kecil, dia sudah keluar tuh industri kecil gitu, karena memang skala industrinya kecil. Nah itu jadi nggak pakai persepsi lagi. Sudah jadi ketika menetapkan itu juga mempertimbangkan terhadap izin yang dia punya gitu. Kecuali kayak UMKM kan juga pasti banyak ya semacam SPR yang ada di dalam PTSP-nya itu dikategorisasi UMKM seperti itu, sehingga tidak lagi harus berasumsi, karena kalau saya pribadi kok ada beberapa keyakinan kalau terhadap listnya ini pasti ada beberapa yang kelewat, tapi sudah diantisipasi dengan kegiatan sejenis lainnya, ya. Tapi ada juga peluang untuk seperti tadi itu, kalau CV kan tadi ada yang kecil tuh CV. Tapi ketika dia CV, terus mainnya adalah main usahanya adalah usaha yang membutuhkan begitu banyak hari-hari, batu kayak minuman kemasan kayak gitu ya. Yang mungkin berbeda dengan yang sudah PT, tapi sebenarnya PT-nya itu PT OSS gitu ya. OSS apa? Ya, outsourcing gitu kan. Ya kan nggak perlu
perlu begitu banyak air gitu, tapi kan pembebanannya jadi berbeda nih. Tapi karena JOPT memang dia legitimasinya lebih tinggi gitu, kemampuan finansialnya harus lebih tinggi. Nah ini apakah sudah kemudian dipertimbangkan lagi gitu Pak Fahmi? Karena kami juga berkepentingan ketika ini sudah berkeadilannya ada nggak di Pergub ini gitu. Harapan kami sih seperti itu. Jadi ketika nanti kita push untuk Pak Fahmi meningkatkan lagi jumlah SR, nah tidak lagi ada lagi keluhan bahwa tarif kita itu tidak berpihak Bu, masih tarif R3-nya besar sekali. Nah itu sudah tidak ada lagi hal demikian. Sehingga ketika kita meminta SR-nya di push, itu sudah oke, nggak ada masalah. PDAM nggak akan pernah rugi. Endingnya ke sana sih, pola pikirnya kami ke sana. Jadi gini, kami memang masih banyak masalah, bukan hanya kami tentunya, karena memang kita kan belum punya satu database baik itu dari sisi Pemda maupun BUMD, sehingga untuk ngeling itu masih sangat sulit. Jangan seperti itu, dengan NJOP aja kemarin kita sempat ngobrol sama teman-teman mengenai rumah musik dan LP itu kita belum bisa plot karena memang data pelanggan kami tidak sesuai dengan data Dukcapil. Jadi kita nggak bisa cross tab seperti ini, oh situlah ini. Jadi memang ini murni karena mungkin juga secara nasional berusaha untuk satu data ya. Kami belum satu data seperti itu, maka nanti akan mempersuatkan kami sendiri juga. Bisa-bisa kami salah penetapan dan sebagainya. Jadi memang yang kami lakukan ya sementara ini masih survei lapangan sambil kami berusaha merapikan data pelanggan kami. Meskipun nanti katakanlah PT ini namanya bukan PT tapi simpulan gitu, diklusterkan sama PTSP nggak ketemu, itu nggak ketemu seperti itu. Kecuali kalau sudah diseragamkan, kalau PT harus nama PT-nya tidak di atas nomornya, dan juga kita minta data kalau PT atau CV minta data SIU-nya dan segala macamnya mungkin bisa klop gitu. Tapi kami kan tidak se-rigid itu bahkan banyak sekali perusahaan itu bukan atas nama PT tapi nama ownernya, nama direkturnya dan sebagainya. Nah, itu kalau ditabrakkan dengan data PTSP atau data dari instansi lain, jadi itu yang mendasari kami bahwa memang kita belum bisa serigid itu dalam menentukan jenis pelanggan dan tapi kalau tadi yang kedua masalah penggunaan air ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi memang meskipun hidronya agak kecil, tapi kalau pemakaiannya besar, ya, secara volume tetap kena besar. Meskipun tarifnya per meter kubiknya lebih kecil dibandingkan niaga besar. Jadi contohnya tadi katakanlah kalau dia jualan air atau produksi siu atau apa, kalau dia rumah tangga masih kecil. Tapi kalau otomatis tarifnya juga mungkin dia lebih per meter kubiknya lebih murah dibandingkan industri besar gitu. Karena banyak juga di kami industri besar itu juga pemakaian airnya kecil, sebulan cuma 100 meter kubik. Karena apa? Karena industrinya itu tidak pakai air, jadi airnya untuk MCK saja untuk karyawan. Industri itu tidak memakai air kami untuk produksi, sehingga ya dia meskipun tertibiknya kena besar, tapi pemakaiannya kecil. Karena beda sama industri kecil, tapi dia air itu jadi barang produksinya. Jadi dari situlah ya berbeda antara tarif sama pemakaian. Jadi jangan sampai kita pemakaian air kecil ini terus nanti produktifnya jadi secara kriteria atau tarif itu besar sekian,
dipakai kecil besar ya bisa diterima, Budian? Bisa diterima. Karena sebenarnya pengklasifikasian itu sebenarnya urusan mereka. Serius. Kalau Mendagri pun tidak mensyaratkan itu. Mendagri hanya mensyaratkan komersil, non komersil. Itu Menteri sebenarnya bilang seperti itu. Dan tapi benar, dia bilang benar. Ini ya, pasal 6 itu kudu pecah dan jangan dijadikan 2 ayat, tapi klausul sendiri. Nah, ayat 1 dan ayat 2 itu. Jadi ini loh dia skema penentuan klasifikasi dia masuk di pelanggan berapa itu sebenarnya di ayat 2. Dan ayat 2 itu harus terpisah, bukan masuk ke kalau ini nanti jadi hanya untuk kelompok 2, artinya ayat 2 itu bukan hanya untuk kelompok 2, tapi untuk keseluruhan pelanggan. Gitu ya. Oke? Deal. Satu lagi Pak, yang kesepakatan. Oh iya. Industri. Ya, jadi gini, kawasan industri ini biasanya punya policy sendiri-sendiri, dan seringkali policy itu datangnya bahkan ada dari pusat, contohnya JP, KIK. Kita tidak bisa menetapkan tarif di sana karena tarif di situ sudah ditentukan oleh pusat. Akhirnya kita yang bisa kesepakatan dalam artian ya sudah ditetapkan di sana dan kita tetapkan. Jadi kawasan industri ini beberapa memang punya policy sendiri-sendiri. Contohnya kawasan industri Mas Pion, kawasan industri. Kalau kawasan industri Mas Pion kita masih tetapkan harga umum, ya, karena memang di kawasan itu tidak ada ketetapan mengenai harga air. Tapi ada kawasan industri yang menetapkan harga air itu maksimal segini atau minimal segini, ya, itu otomatis kita harus menyesuaikan tarif itu tidak sesuai dengan tarif tersebut karena memang kawasan ini macam-macam ya, mungkin karena dia kawasan khusus, ada kawasan ekspor dan sebagainya, itu biasanya menetapkan tarif air itu beda-beda. Dan kami kenapa ini ada kesepakatan karena supaya kita bisa mengikuti dari aturan dari kawasan tersebut. Jadi itu intinya faktanya seperti itu, sehingga contohnya yang paling dekat adalah JP. JP itu jauh di bawah. Oke. Kemudian masuk. Cuman saya ngerti Pak. Pada saat tarif kesepakatan itu lebih rendah dari tarif penuh, ya, satu perjanjian itu harus dengan persetujuan. Ya. KPM. Oke ya. Kedua, laporkan ke Mendak. Pada saat dengan menetapkan tarif kesepakatan itu lebih rendah dari tarif penuh, sesuai. Ya, kalau lebih rendah, di samping harus persetujuan KPM, Dewas KPM ya, Dewas dan KPM, laporkan ke Mendagri. Benar kan cepat Mendagri? Ada itu, Pak, di rumah. Oke ya, ojo dilaporkan nih, ojo gak dilaporkan nih. Tapi sampai ini nggak Mbak, minta semua deh, kan apa? Oleh, cukup pokoknya. Oke, sudah cukup. Ada lagi? Cukup kayaknya. Cukup. Perlu disimpulkan? Enggak ya? Ini harus laporan nulis jelas. Nanti kalau yang perlu follow up dari kami. Oke, Pak, saya mohon izin PPT-nya nanti kami share ke grupnya tim Black ya. PPT nanti, terus nanti hasil dari
penetapan terakhir, revisinya tampilnya kami minta dari jenengan, nanti juga tampilnya kami yang revisi. Itu ya. Oke. Untuk yang tarif PDAM sudah cukup ya? Cukup? Saya kira cukup Pak. Untuk yang PDAM kami akhiri. Terima kasih. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresikap.go.id.